Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sordana, saya dari Teknik Elektronik 2017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial. Persamaan diferensial itu adalah persamaan yang melibatkan variabel bebas dan variabel tak bebas. Di sini ada dua soal, yaitu soal pertama, tentukan persamaan berikut dalam bentuk linear atau tidak. Yang kedua, dalam bentuk homogen atau tidak. Yang pertama, kita dalam bentuk linear terlebih dahulu. Sebelum masuk ke sini, dalam menentukan persamaan ini linear atau tidak ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah variabel dependen itu dan turunannya berpangkat 1. Yang kedua, tidak ada perkalian antara variabel dependen dan turunannya. Lalu yang ketiga, variabel persamaan dependen tidak ada yang memiliki bentuk sinus, kosinus, atau eksponensial. Masuk saja langsung ke soalnya adalah dx per dt sama dengan 4t. Ini merupakan persamaan linear karena tidak ada pangkat antara dependen dan turunannya. Dan kedua, d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan 4t. Ini merupakan persamaan yang non linear karena memiliki pangkat, variabel dependen memiliki pangkat. Yang ketiga, persamaan ini juga merupakan persamaan non linear karena dia memiliki pangkat di variabel dependennya. Yang ini juga sama memiliki pangkat dependennya. Yang ini juga sama, y-nya y kuadrat ini merupakan variabel dependen yang memiliki pangkat. Dia harus pangkat 1 baru bisa dikatakan persamaan linear. Nah, yang kode ini sudah jelas ya. Ada cosnya di sini, itu berarti merupakan non linear. Nah, baru lanjut ke soal nomor 2. Ini menentukan persamaan ini homogen atau tidak. Syaratnya, jika fx sama dengan 0 maka disebut homogen. Jika fx tidak sama dengan 0 maka tidak homogen. Kita langsung saja lihat ke soal di sini. Yang sama dengan 0 hanya ada 1, 2, 3. Nah, ini merupakan persamaan yang berbentuk homogen. Sedangkan persamaan yang ini, dan persamaan yang ini tidak homogen karena tidak sama dengan 0. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini merupakan soal persamaan diferensial di tugas pertemuan kedua. Ini soal yang pertama adalah d per dx sama dengan x dikurang x kuadrat. Nah, ini dipisahkan dulu antara variabel y dan variabel x. Jadi dx kita pindah ke ruas kanan. Setelah itu kita integralkan dan mendapatkan hasil setengah akar x kuadrat dikurang sepertiga akar x pangkat 3 tambah c. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu sama seperti nomor 1. Pertama-tama kita pindahkan dulu, kita samakan variabelnya antara y dengan y dan x dengan x. Lalu kita integralkan sehingga mendapatkan hasil sepertiga eksponensial 3 pangkat 3x ditambah 3 per 2 x kuadrat tambah c. Ini, dan lanjut nomor 3, d per dx sama dengan sin x ditambah cos x. Nah, ini kita pisahkan juga antara variabel x dan y di sebelah kiri, x sebelah kanan. Diturunkan, diintegralkan terlebih dahulu, mendapatkan hasil integral dari sin x sama dengan min cos x, integral dari x sama dengan setengah x kuadrat, dan integral dari cos x sama dengan sin x tambah c. Ini merupakan variabel konstanta. Nah, ini juga sama, tapi di sini ada diketahui y 0 sama dengan 1. Jadi sama tadi mencarinya, kita ubah dulu ruasnya, baru kita integralkan, dapatkan hasil. Saya mendapatkan hasil minus sepertiga x kuadrat ini. Kita masukkan nilai y-nya yaitu 1. Jadi y-nya kita ganti jadi 1 sehingga dapatkan hasil seperti ini. 2/3 x kuadrat tambah c. Ini nomor 2 sama seperti nomor 1. Kita bedakan dulu ruasnya antara kiri dan kanan, baru diintegralkan, dapatkan hasil 1/2 x sin x dx. Kita masukkan nilai y-nya, jadi nilai y-nya itu 1, jadi mendapatkan hasil minus setengah x kuadrat dikurang sin x ditambah c. Nah, ini yang ketiga, soal ketiga di tugas kedua.
tentukan bersama diferensial juga. Ini menggunakan metode baik. Ini yang ketiga. Ini soalnya yang pertama 1 ditambah X dy sama dengan Y dx. Ini kita pindah ruas dulu, Y dengan Y, X dan X, lalu kita integralkan mendapatkan hasil seperti ini. Baru kita turunkan, kita bagi, kita pindah setengah ini ke samping sana, jadi mendapatkan hasil Y sama dengan min X ditambah C. Nah, ini yang nomor 2, xy pangkat 4 dx ditambah y kuadrat ditambah 2 eksponensial 3 min 3x dy sama dengan 0. Kita rubah dulu persamaan seperti ini. Setelah mendapat eksponensi seperti ini, kita bentuk seperti ini. Jadi caranya x nya dikeluarkan, jadi yang ada dalam kurung 1 ditambah y pangkat 4. Begitu juga yang y kuadratnya dikeluarkan, sehingga yang ada dalam kurung 2 dikurang min 3x. Kita integralnya seperti ini, x per dengan nilai yang ini, y per nilai yang ini, lalu kita integralkan. Integralnya menjadi setengah ln dalam kurung 2 min 3x ditambah setengah ln 1 ditambah y kuadrat sama dengan c. Nah, kalau bentuk ln ini bisa disatukan jadi dalam bentuk seperti ini, baru diturunkan lagi. Setengah ini dipindah ruaskan di sebelah kanan, mendapatkan hasil 2 min 3x ditambah 1 dikali 1 tambah y pangkat 4 sama dengan eksponen 2c. Lalu dirubah seperti ini, karena ini bisa dirubah seperti ini. Lanjut, ini nomor 3 nya, soalnya dy per dx sama dengan x 2y per 2x. Nah, kita lakukan eliminasi dulu. Jadi x kita tembak, kita coret-coret, 2-nya kita coret sehingga mendapatkan hasil ini. Baru kita rubah ruas, y-nya pindah ke sini, x-nya pindah ke sini, baru integralkan sehingga mendapatkan hasil ln y sama dengan x tambah c. Nah, baru y sama dengan eksponen pangkat eksponensial x tambah c. Baik, ini tugas dari pertemuan ketiga. Ini menggunakan persamaan diferensial dengan metode Bernoulli. Soalnya adalah dy per dx sama dikurang y per x sama dengan x per y pangkat 3. Nah, kita rubah dulu persamaan ini menjadi seperti ini dengan cara mengkali setiap ruasnya dengan y pangkat 1. Setelah itu kita turunkan lagi dengan membagi 3. Kenapa 3? Karena di sini y-nya untuk menghilangkan y pangkat 3-nya kita bagikan dengan 3 sehingga dapatkan hasil seperti ini. Setelah kita dapatkan hasil ini, kita rubah y pangkat 4 ini menjadi kita umpamakan dengan nilai z. Nah, kita hitung z1-nya dengan cara z1 itu nilai fungsi ini dikalikan dengan nilai fungsi yang ini. Jadi 4 pangkat 4 dikali y pangkat 1 sama dengan 4 y pangkat 3 dikali y pangkat 1. 1 per 4 z1 dikurang 1 per x, z sama dengan x. Z per 4 dikurang z per x sama dengan x, mendapatkan hasil seperti ini. Setelah kita mendapatkan nilai z-nya, kita cari dulu faktor integral x. Nah, dengan cara rumusnya seperti ini. Rumus mencari nilai faktor integral x. Nilai x per x mendapatkan nilai setengah. Lalu kita masukkan dalam sini. Samaannya px tadi 4 jadi nilai integral x-nya adalah 1 per x kuadrat. Setelah itu kita masukkan ke dalam persamaan tadi. Masukkan nilainya setiap ruas dikalikan dengan nilai 1 per x kuadrat. Sehingga mendapatkan nilai z itu min 2x kuadrat ditambah c x pangkat 4. Nah, kan ini masih nilai z, kita rubah ke nilai y.
Jadi kita rubah ke nilai Y sehingga nilai Y adalah min akar min 2x kuadrat ditambah C x pangkat 4. Kita lanjut ke nomor kedua, sama hal seperti tadi, kita rubah dulu persamaan ini jadi persamaan ini dengan cara yang seperti yang tadi saya jelaskan. Setelah dapatkan itu, kita dapatkan persamaan ini. Setelah dapatkan persamaan ini, kita y pangkat 1 per y kuadrat tambah 1 dikali z sama dengan x. Kita cari nilai z-nya dengan cara yang sama. Setelah kita dapatkan nilai z, kita masuk ke langkah selanjutnya itu faktor integral x-nya. Sama seperti tadi, karena di sini faktor integral x-nya nilai px-nya adalah min 2, jadi integral min 2x dx sama dengan min 2x tambah c. Nah, nilainya adalah nilai faktor integral x-nya eksponen min 2x tambah c. Kita masukkan ke persamaan. Jadi z1 dikali nilai eksponen min 2x, ini juga dikali eksponen min 2x, ini juga dikali eksponen min 2x, mendapatkan hasil seperti ini. Setelah kita dapatkan ini, kita integralkan min 2 eksponen min 2x x dx, mendapatkan hasil eksponen min 2x x tambah eksponen min 2x per 2 tambah c. Nah, lalu kita dapatkan nilai z-nya adalah x ditambah setengah ditambah c eksponen min 2x. Karena nilai ini masih yang namanya nilai z, jadi kita rubah ke dalam nilai y. Kita rubah ke nilai y dengan masukkan y min 2 persamaan yang tadi, kita rubah seperti ini sehingga mendapatkan hasil y sama dengan min akar 2 per 2x tambah 1 tambah 2c eksponen 2x. Nah, ini juga nomor 3 tidak jauh berbeda seperti dua nomor sebelumnya. Sama yang kita lakukan, langkah-langkahnya sama seperti tadi, ikuti saja. Dapatkan nilai ini, lalu kita cari nilai faktor x-nya. Di sini nilai px-nya min 3, jadi kita integralkan integral min 3 dx sama dengan min 3 x tambah c. Nah, nilai integral x adalah eksponen min 3 x tambah c. Nah, kita masukkan ke nilai persamaan yang tadi sehingga dapatkan nilai z-nya adalah 3 per 2 eksponen x tambah c tambah c eksponen 3x. Yang membedakan dari step soal itu adalah hanya di integral faktor x ini saja. Setelah kita dapatkan nilai z, kita rubah menjadi nilai y kembali sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Lanjut ke nomor 4. Sama seperti yang sebelumnya, kita rubah dulu semuanya, lalu kita substitusikan nilainya menjadi nilai z sehingga mendapatkan y pangkat 1 per y pangkat 3 ditambah 1 per 2 z. Z ini nilainya y pangkat 2 sama dengan x min 1 per 2. Kita hitung z-nya. Setelah kita dapat z, kita cari faktor integral x. Ini faktor integral x di soal ini sama dengan eksponen min x. Setelah itu kita rubah ke kita masukkan ke persamaan yang tadi, nilai faktor integral x-nya. Kita masukkan pada nilai ini z1 dikali eksponen min x, z dikurang z dikali eksponen min x sama dengan min x dikali eksponen min x ditambah 1 kali eksponen min x. Dapatkan hasilnya sehingga z sama dengan x tambah c eksponen x. Nah, ini untuk mencari nilai y nya sama saja seperti tadi, kita masukkan sehingga mendapatkan nilai y sama dengan akar 2 1 per x tambah c eksponen x. Baik, segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.